Bu, kok perutku sakit banget ya? Mungkin kamu mau buang air besar, Nak. Tadi kamu habis makan apa emang? Enggak bu, ini sakitnya beda. Aduh bu, kayaknya aku mau melahirkan bu. Ya ampun, Nak. Ya udah kalau gitu kita ke puskesmas yang ada di kampung kita saja ya. Tolong, Dok. Dok, anak saya mau melahirkan. Ibu tenang ya, anak ibu biar kami yang tangani. Maaf ibu, karena keadaan anak ibu tidak menunjukkan kemajuan dan keterbatasan alat di puskesmas ini, maka kami putuskan untuk merujuk anak ibu ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di Rumah Sakit Kadal Manado ya ibu, agar dapat ditindaklanjuti. Baik, Dok. Terima kasih. Iya ibu. Sus, tolong anak saya, Sus. Anak saya mau melahirkan. Ini surat rujukannya dari puskesmas. Ibu tenang ya bu, anak ibu akan segera kami tangani. Tolong selamatkan anak dan calon cucu saya ya, Sus. Akan kami usahakan ya bu, sekarang anak ibu akan kami bawa ke UGD. Ibu mohon tunggu di luar ruangan ya. Pasien bernama Nyon JJ ini merupakan kehamilan pertamanya. Usia kehamilan 36 minggu dan pasien tidak pernah mengalami keguguran. Berdasarkan surat rujukan pasien sudah mencapai pembukaan 2. Namun nyeri yang dirasakan sangat hebat setelah ditunggu 12 jam, tidak ada penambahan pembukaan jalan lahir, Dok. Baik, kalau begitu kita segera lakukan tindakan operasi. Apa tidak sebaiknya kita lakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, Dok? Tidak perlu. Jika terlambat, maka pasien dan bayinya tidak akan selamat. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan biar pemeriksaan ini dilakukan oleh perawat UGD. Baik, Dok, akan saya lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya, Dok. Setelah selesai melakukan pemeriksaan penunjang, didapatkan tekanan darah 140/90 mm Hg, nadi 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan pernafasan 33 kali per menit. Tidak terdapat udem, detak jantung cepat, keadaan pasien lemas, dan keringat berlebih. Dan diperoleh hasil USG didapatkan terdapat mekonium di dalam kandungan, dan pembukaan masih di pembukaan 2, tidak ada penambahan jalan lahir. Baik, berikan NRM 8 liter per menit. Baik, sekarang pasien telah dipasang oksigen dan kondisinya sedikit stabil. Kita langsung saja melakukan tindakan operasi. Tidak bisa. Kita harus membuat persetujuan medik dengan keluarga pasien. Tidak perlu. Sebelum masuk ke ruang UGD, keluarga pasien sudah bilang kalau lakukan yang terbaik agar anak dan cucunya selamat. Informed consent itu sangat diperlukan dalam tindakan operasi. Selain melindungi hak otonomi pasien, informed consent juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan khususnya jika dokter melakukan malpraktik.
Baiklah kalau begitu, biar saya yang berbicara dengan keluarga pasien. Ini handscoon dipakai lagi nggak? Belum. Bisa duduk ya? Apa betul ibu keluarga pasien? Betul, Dok. Apa hubungan ibu dengan keluarga pasien? Ibu kandung, Dok. Baik, begini Bu. Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa di dalam kandungan anak ibu terdapat mekonium atau feses pertama yang dikeluarkan oleh bayi. Normalnya, feses ini dikeluarkan setelah persalinan, namun bayi yang ada di dalam kandungan putri ibu mengeluarkan feses di dalam kandungan. Dan kondisi anak ibu yang semakin melemah tidak memungkinkan putri ibu untuk melahirkan secara normal. Karena itu, akan membahayakan si ibu, calon bayi, ataupun membahayakan keduanya. Di sini saya meminta persetujuan keluarga pasien untuk melakukan operasi sesar. Iya, saya setuju, Dok. Lakukan yang terbaik saja untuk anak saya. Baik Ibu, kalau begitu tolong tanda tangan di lembar persetujuan medik ini ya Bu. Dah, kasihin. Mulai lagi ya. Coba mulai apa tah? Belum. Sudah, Dok. Baik, terima kasih Ibu. Ibu terus berdoa ya agar semuanya diberi kelancaran. Bisa pergi. Tindakan operasi sesar telah disetujui oleh keluarga pasien. Baik kalau begitu kita bawa ke ruangan operasi. Pasien bernama Nyonya J, tekanan darah 140/90 mm Hg, nadi 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan pernapasan 33 kali per menit. Tidak terdapat odema, detak jantung cepat, lemas, dan keringat berlebih. Terlampir hasil USG terdapat mekonium di dalam kandungan, dan pembukaan masih di pembukaan 2, tidak ada penambahan, dan pasien dipasang NRM. Baik, pasien akan segera dilakukan tindakan operasi sesar. Ini dok hasil pemeriksaan pasien Nyonya J usia 25 tahun yang merupakan kehamilan pertamanya. Usia kehamilan saat ini 36 minggu dan pasien tidak pernah mengalami keguguran. Berdasarkan surat rujukan pasien sudah mencapai pembukaan 2, namun nyeri yang dirasakan sangat hebat. Setelah ditunggu 12 jam tidak ada penambahan pembukaan jalan lahir dengan tekanan darah 140/90 mm Hg, nadi 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 33 kali per menit. Tidak terdapat udem, detak jantung cepat, keadaan pasien lemas, dan keringat berlebih. Terlampir hasil USG, terdapat mekonium di dalam kandungan, dan pembukaan masih di pembukaan 2, tidak ada penambahan, dan pasien dipasang NRM, dan akan dilakukan operasi sesar. Resiko kehilangan darah lebih dari 500 ml, disiapkan transfusi darah O resus negatif, alat-alat telah disterilisasi. Baik sus, tolong cukur dan bersihkan daerah vagina pasien, berikan cairan infus ergometrin 0,2 ml dan masukkan 20 IU oksitosin dalam cairan infus. Dan saya akan menyuntikkan oksitosin 10 IU intramural. Baik, Dok. Telah selesai. Lakukan tindakan anestesi dan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah abdomen dan sekitarnya. Buat sayatan memanjang vanestil sepanjang kurang lebih 10 cm pada dinding perut pasien. Baik, pada tanggal 14 September 2012 pukul 11 malam akan dilakukan tindakan operasi sesar pada pasien Nyonya J usia 25 tahun yang akan dilakukan oleh Dr. A sebagai spesialis anak, Dr. HH sebagai spesialis obstetri, dan Dr. H sebagai spesialis anestesi. Pasien atas nama Nyonya J usia 25 tahun dengan naraka medik 0231B 0000 akan dilakukan tindakan operasi sesar dan akan dilakukan sayatan di daerah abdomen. Randaan area operasi dibuat tanda memanjang vanestil sepanjang kurang lebih 10 cm pada dinding perut pasien. Terdapat hasil USG dan terdapat mekonium di dalam rahim. Perkiraan lamanya operasi akan berjalan 2 jam. Antisipasi peristiwa krisis telah disiapkan kantong darah golongan O resus negatif 2 buah. Baik, bagaimana rekan-rekan? Apakah informasinya sudah jelas? Ya sudah, sekarang kita lakukan operasi. Sebelum itu kita berdoa agar operasi kali ini berjalan lancar. Berdoa dimulai.
Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien tidak bisa diselamatkan karena gagal jantung. Perawat, apakah peralatan sudah lengkap? Instrumen semuanya sudah lengkap, Dok. Baik, kita beritahu ini ke keluarga pasien. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Ibu, saya mohon tetap tenang. Di sini saya punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah alhamdulillah cucu Ibu selamat dan jenis kelaminnya perempuan. Kabar buruknya adalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun anak Ibu tidak bisa kami selamatkan karena anak Ibu mengalami gagal jantung. Tidak mungkin. Kalian harus tanggung jawab. Rumah sakit ini harus tanggung jawab. Saya akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Ibu tetap tenang, Ibu. Pada saat dibawa ke rumah sakit, anak Ibu sudah dalam keadaan lemah. Ibu tidak bisa melaporkan kami karena tindakan operasi ini merupakan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak dokter dan pihak pasien. Ibu, kami pasti memaksimalkan tenaga dan pikiran kita agar pasien selamat. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih sayang sama anak Ibu, jadi Ibu mohon untuk ikhlas ya. Ya Allah, kasihan sekali cucu saya tidak pernah melihat wajah ibunya. Apakah boleh saya melihat anak saya, Dok? Tentu boleh, Ibu.